Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome. How are you today? I hope you're fine and healthy. In this video, we are going to learn a new material. Do you perhaps know what are we going to learn today? Yes, we are going to learn about time ya. Sudah terlihat dari judulnya di sini. Telling the time. Okay, first, look at this picture. Do you know what is this? Apakah kalian tahu ini gambar apa? Ya, benar ya, ini adalah gambar jam. And what is this thing used for? Barang ini digunakan untuk apa ya? Atau apakah fungsi dari benda ini? Jadi, apakah fungsi dari jam? Betul ya, fungsi jam adalah untuk menunjukkan waktu. Kita bisa menggunakan jam digital atau analog seperti di gambar ini. Nah, teman-teman, belajar mengenai waktu ini penting ya. Misalnya nanti kalau kita sedang berada di luar negeri, lagi jalan-jalan, dan tiba-tiba jam dan handphone kita mati, sedangkan kita butuh informasi tentang jam. Jadi, mau nggak mau harus menanyakan ke orang sekitar ya, menggunakan bahasa Inggris. Jadi, itu adalah salah satu contoh manfaat dan pentingnya belajar mengenai materi ini atau tentang telling the time. Selanjutnya, can you count how many numbers are there in a clock? Bisakah kalian hitung ada berapa angka pada jam? Ada 12 ya. Let's say it together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Moving on, vocabularies. Berikut ini adalah beberapa kosakata yang sering muncul ketika kita menyebutkan waktu. Yang pertama ada hour atau jam, minute yaitu menit, second yaitu detik. Yang lainnya adalah o'clock yang artinya tepat, a quarter seperempat jam atau bisa juga 15 menit, a half setengah jam atau 30 menit, past lebih, to menuju atau kurang ya. Dan kita bisa lihat di sini a clock. Kita bisa lihat di gambar ini ya, ada jam dan jam ini dibagi menjadi 2. Kalau kita lihat ini tengah-tengah ke atas, ini adalah o'clock, yang ke bawah adalah half ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah o'clock atau tepat. Nah, how do we tell the time? First, we can say the hour first, and then the word o'clock. Pertama, kita bisa menyebutkan waktu dengan mengucapkan angkanya terlebih dahulu, jamnya terlebih dahulu, dan ditambahkan dengan kata o'clock ya di belakangnya. Misal, ketika ditanya, what time is it? Dan waktunya menunjukkan jam 7 tepat. Berarti angkanya angka 7 ditambah dengan o'clock menjadi it's 7 o'clock. Kita bisa tahu kapan menggunakan o'clock apabila jarum panjang
ini berada di angka 12, atau kalau dalam bentuk seperti ini, di belakangnya 00 ya, ini menunjukkan jam 7 tepat. Contoh berikutnya, ini ada jam 3 tepat ya. Berarti jam 3 tepat itu angkanya dahulu disebutkan 3 ditambah dengan o'clock menjadi it's 3 o'clock. Begitu pula selanjutnya di sini jam 11 tepat ya, jam 11 pas. Jam 11 pas itu jamnya dahulu yang disebutkan jam 11. 11 ditambah dengan o'clock menjadi it's 11 o'clock. Gampang ya? Selanjutnya adalah pas atau lebih. Dalam bahasa Indonesia ya, lebih artinya. Mohon diperhatikan, pas di sini digunakan apabila jarum panjang menunjukkan angka 1 sampai dengan 30 menit. Jadi keterangan menitnya itu 1 sampai 30. Atau bisa juga dilihat dari gambar ini, kata pas digunakan di bagian kanan jam. Ini kan tengah. Dan kata pas ini ada di bagian kanan ya. Jadi seputaran ini jika menitnya ada di sebelah kanan, kita pasti menggunakan pas, oke? Ayo kita contoh ya. Cara untuk menyebutkannya adalah yang pertama kita sebutkan menitnya terlebih dahulu, ditambahkan dengan kata pas, baru disusul dengan angka jamnya ya. Bingung? Enggak ya? Jadi ini saya contohkan. Yang pertama ada nih, jam 12 lewat 5 detik. Jam atau jam 12 lebih 5 menit ya. Yang pertama yang disebutkan itu menitnya terlebih dahulu. Menitnya di sini 5 ya. 5 ditambahkan dengan kata pas, baru jamnya terlebih dahulu. Maksud saya jamnya disusul ya. Jadi it's 5 past 12. Selanjutnya ada 8 lewat 15 atau jam 8 lebih 15. Yang disebutkan yang pertama adalah menitnya terlebih dahulu. Menit tadi ini ya ada istilahnya sendiri, a quarter. 8.15. Jadinya 15 menitnya dahulu disebutkan a quarter past ditambah dengan baru jamnya ya, jam 8 atau 8. Jadi, it's a quarter past 8. Begitu juga selanjutnya, jam 4 lebih 30 menit. Nah, yang disebutkan adalah menitnya terlebih dahulu. Jangan lupa ya, kalau ada angka 15 atau ada angka 30, ini ada istilah tertentu. Nih, setengah jam atau 30 menit itu a half ya. Jadi kita sebutkan a half-nya dulu. Selanjutnya adalah kata pas, baru jamnya ya. Di sini jam 4. Jadi 4 lebih 30 menit itu adalah a half past 4. Selanjutnya adalah to atau artinya kurang atau bisa juga disebut dengan menuju ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ini jangan lupa ya diperhatikan kalau to itu digunakan apabila jarum panjang atau keterangan menitnya itu menunjukkan angka 31 sampai dengan 59. Dan bisa juga dilihat ya dari gambar ini, to itu digunakan di bagian kiri jam. Jadi ini tengah, dari sini sampai dengan angka menit ke-59 itu kita menggunakan to ya. Cara penyebutan jamnya adalah pertama kita sebutkan menitnya terlebih dahulu, ditambah dengan kata to, dan selanjutnya adalah baru jamnya. Tapi bedanya dengan pas yang tadi, di sini kita jamnya ditambah 1 ya. Jadi misal keterangannya ada 5
jam 5 jadi tambah 1, jadi jam 6, begitu. Bingung nggak ya? Enggak ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, ini example number 1, ada jam 7 lebih 50 menit. Nah, pertama kita sebutkan menitnya terlebih dahulu. Iya, jangan lupa ya, kalau to itu keterangan menitnya ini lebih ke kurangnya ya. Misalnya ini kan 7:50 menit sama saja 8 kurang 10 menit ya. Sama kan ya, 7:50 dan 8 kurang 10 menit. Jadi kita sebutkan sisa menitnya. Ini, sisa menit kan 10 ya. It's 10 ditambah dengan kata to, baru disebutkan jamnya ditambah 1. Ini jam 7 menjadi 8 ya. Jadi 7:50 itu it's 10 to 8. Paham? Kemudian contoh lain ya. Ini ada jam 9 lebih 45 menit. Nah, 9 lewat 45 menit itu sama saja dengan jam 10 kurang 15 ya. Jadi kita bulatkan. Jam 9.45 ini kan lebih dekat ke jam 10 dan kurangnya adalah 15 menit ya. Jadi kita sebutkan dulu menitnya, menit 45 ya. 45, nah ini perlu diperhatikan, a quarter, seperempat jam, 15 menit. Di sini 45 menit ini juga bisa kita sebutkan dengan quarter juga. Tetapi di sini jadinya 15 menit kurang dari ya. Jadi it's a quarter tambah dengan kata to dan jamnya ditambah dengan 1. Di sini jam 9 jadinya 10 ya. It's a quarter to 10. Begitu pula dengan contoh selanjutnya, ada jam 5 lebih 35 menit. Kalau dibulatkan, ini kan lebih dekat ke jam 6. Jadi, ini kita sebutkan sisa menitnya terlebih dahulu. 35. Misalnya kalau sejam itu kurangnya berapa ya? Kurangnya 25 menit ya. Nah, kalau bingung, caranya adalah 1 jam, caranya adalah 60 dikurangi menitnya ya. 60 menit itu kan 1 jam. Jadi kita kurangi dengan 35 biar kita bisa tahu sisanya berapa. Jadi sisanya tadi kan 25 menit. 25 tambah dengan kata to, dan jamnya ditambah dengan 1. 6. It's a 25 to 6. Paham ya? Jadi yang disebutkan adalah sisa menitnya terlebih dahulu. Kurangnya berapa? Ke angka selanjutnya. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana cara menyebutkan waktu, ada juga istilah-istilah ya. Di sini ada AM dan PM. Nah, apakah teman-teman tahu perbedaan antara AM dan PM? Baik ya, kalau AM itu adalah singkatan dari ante meridian. Dan istilah ini digunakan untuk menentukan jam 12 sampai 12 siang. Maaf ya, ini tipe menunjukkan ya harusnya. Jadi 12 malam kan 00.00 sampai 12 siang atau jam 11:59 menit. Nah, kalau PM itu singkatan dari post meridian. Digunakan untuk menunjukkan jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam atau jam 12.00 sampai dengan 23:59 menit. Nah, penggunaan AM dan PM ini sebenarnya untuk memudahkan ya. Jadi di sini saya beri contoh ada jam 7. Nah,
Kalau dituliskan dengan angka begini saja, kan kita tidak tahu ya, ini antara jam 7 pagi atau jam 7 malam. Jadinya penggunaan AM dan PM itu membantu untuk bisa menentukan ya. Jadi sini contoh, ada jam 11 AM dan jam 11 PM. Jadi kalau ada keterangan AM itu berarti jam 11 pagi. Kalau ada keterangan PM jadi jam 11 malam. Atau sama saja dengan jam 23.00, jam 11 ya. Nah, selanjutnya ada jam 5 PM. Berarti jam 5 pagi. Kalau ada PM, jam 5 PM, berarti jam 5 sore ya, atau dengan sama saja dengan jam 17.00. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara menyebutkan waktu, selanjutnya kita akan belajar mengenai expressions atau ungkapan-ungkapan yang sering digunakan saat menanyakan waktu dan merespon atau menjawab pertanyaan tentang waktu. Pertama, asking. Kita dapat menanyakan waktu dengan kalimat di bawah ini ya. Ikuti, what time is it? Jam berapa sekarang? What is the time right now? Sama saja ya. Jam berapa sekarang? Do you know what time is it? Apakah kamu tahu jam berapa sekarang? May I know what time is it? Bolehkah saya tahu jam berapa sekarang? Could you tell me the time, please? Bisakah kamu memberitahuku tentang waktu? Ya. Selanjutnya adalah responding atau answering ya. Kalau ditanya, kita bisa menggunakan expressions di sini. Bisa juga it's bla bla bla. It is bla bla bla. Sure, it's bla bla bla. The time is bla bla bla. Titik-titik di sini diganti dengan keterangan waktunya ya yang akan kita jawab. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu sekarang ini jam berapa atau kita tidak tahu waktunya, kita bisa menjawab dengan sorry, I'm not wearing a watch. Maaf, saya tidak menggunakan jam ya, jadi tidak tahu. Baiklah, sepertinya cukup sampai di sini saja videonya. Semoga dapat dipahami ya, semoga paham. Dan apabila kalian mempunyai pertanyaan atau masih ada yang bingung atau masih ragu, bisa ya ditanyakan langsung ke nomor WhatsApp saya. Bisa tanya langsung di situ, oke? Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan di Google Form ya. Baik, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.